Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 hektar lahan dan hutan di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros terbakar. Demo tolak pembuangan limbah berbahaya di Pinrang diwarnai kericuhan. Atap ruang kelas berterbangan diterjang angin kencang, puluhan murid kabur menyelamatkan diri. Puluhan pelajar panik berhamburan menyelamatkan diri saat tiupan angin kencang menerbangkan 3 atap ruang kelas SMK Laniang, Kota Makassar pada Senin siang lalu. Pasca kejadian, proses pembelajaran tetap berjalan dengan menggunakan ruang kelas cadangan. Video yang viral di media sosial menunjukkan tiupan angin kencang menerbangkan 3 atap ruang kelas jurusan otomotif dan keperawatan di Sekolah Yayasan Pendidikan Laniang di Jalan Bumi Tamalan Ria Permai, Kota Makassar. Kencangnya tiupan angin menyebabkan atap ruang kelas beserta rangkanya yang berada di lantai 2 ikut terangkat dan terbang. Puluhan pelajar pun sontak berhamburan keluar dari ruang kelas untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang lalu saat berlangsung proses belajar mengajar pada jam terakhir. Pihak sekolah menyatakan tiupan angin memang terasa sangat kencang, apalagi lokasi sekolah tepat berada di pinggir tanah lapang sehingga angin dengan leluasa menghantam bangunan sekolah. Alhamdulillah memang ada beberapa pelajar tapi memang siap-siap dipulangkan Pak. Melihat kondisi memang angin kencang yang luar biasa sampai bertabrakan dengan sampah dan sebagainya, makanya siap-siap dipulangkan. Dan pada saat kejadian memang sudah siap pulang. Iya. Itu atapnya terangkat Pak kemarin ini? Terangkat. Dia kayak per Pak. Per? Kayak langsung tak cabut satu-satu gitu. Oh, berarti kencang memang. Iya, kencang. Itu ada berapa ruang kelas Pak? Ada 3 lebih Pak. 3 lebih ya? Kerusakan itu kelas SMK memang Pak? SMK. Itu jurusan apa Pak di situ? Kebetulan jurusan otomotif sama jurusan perawat. Perawat Pak ya. Itu antisipasinya Pak gimana? Antisipasinya mereka tetap belajar. Jadi kami kebetulan ada ruang kosong yang kami siapkan untuk belajar di situ. Jadi mereka tidak ada di bilang pembelajaran libur. Tetap sekolah. Iya. Meski diterjang angin kencang, pihak sekolah tetap memberlakukan proses belajar mengajar dengan memakai ruang kelas cadangan sambil menunggu proses perbaikan dan pemasangan atap yang baru. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Kita ke informasi lainnya, harga beras di Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan pada awal pekan ini. Kenaikan harga beras bahkan terjadi pada semua jenis beras. Harga beras di Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan. Di Pasar Sentral Sinjai pada Senin siang, harga beras rata-rata naik Rp3.000 per liter untuk semua jenis beras. Sementara beras kualitas sedang seperti ceceran naik menjadi Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp7.000. Beras premium seperti Bromo juga naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.000. Kenaikan ini diduga akibat banyaknya petani yang gagal panen sehingga memicu kenaikan harga gabah. Harga beras di Sinjai bagaimana Pak? Saya lihat tadi saya sempat beli beras, itu ada kenaikan dari 10.000 menjadi 12.000. Ini semakin terasa memberatkan bagi masyarakat kita, terutama masyarakat kecil, dalam memenuhi kebutuhan akan beras ini. Ya harganya Pak berapa Pak? Saya beli tadi dari biasanya 10.000, ini langsung melonjak 12.000. Bagaimana Pak terkait naiknya harga sendiri? Ya, saya harapkan dari pihak pemerintah daerah sekiranya bisa turun tangan. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar masyarakat menengah ke bawah mampu membeli beras yang saat ini harganya sulit dijangkau. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ratusan hektar sawah di Kelurahan Salubatang, Kota Palopo mengalami kekeringan. Untuk menyelamatkan tanaman padi yang baru ditanam, para petani secara bergotong royong mengaliri sawah mereka dengan memompa air dari sungai.
Persawahan di Kelurahan Salu Batang, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, mengering dan nampak pecah-pecah. Bahkan sebagian sudah mulai ditinggalkan karena tidak ada air yang dapat mengairi persawahan mereka. Hal ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Saluran irigasi yang selama ini menjadi sumber air kini sudah mengering. Padahal petani bulan ini dijadwalkan menanam agar akhir tahun bisa panen. Untuk dapat menyelamatkan tanaman padi yang baru ditanam, beberapa petani secara berkelompok mengairi sawah mereka yang kering dengan menggunakan pompa dari sungai menuju ke persawahan yang jaraknya mulai dari 100 meter hingga 700 meter. Sudah berapa lama ini musim kemarau di sini? Hampir 2 bulan. Jadi upaya warga bagaimana, Pak? Ya, andalkan kompensasi saja. Di Kompa? Di Kompa. Itu berapa jauhnya antara... Jauhnya dari sana ada 500 meter. 500 meter. Ya. Itu satu hari berapa lama bisa terisi, Pak? Dalam sawah? Iya. Itu mulai jam 7 sampai pokoknya 12 jam baru bisa terisi. Iya, 8 jam sudah terisi. Petani berharap ada bantuan dari pemerintah berupa pompa air agar mereka dapat bertahan mengelola lahan pertanian mereka. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Di Kompa. Itu berapa jauhnya? Ya, mungkin saja bagi sebagian orang jasa perawatan kucing terlihat sepele. Tapi jangan salah, kegiatan ini ternyata bisa menjadi inspirasi usaha dan menghasilkan cuan yang menjanjikan. Simak laporan berikut. Memanfaatkan teras rumah, Ilham Akbar, seorang warga kota Parepare, tekun merawat kucing-kucing piaraan pelanggannya. Karena kegiatannya ini, setiap bulan Ilham mampu meraup omset jutaan rupiah dari jasa perawatan kucing yang dilakoninya. Usaha ini dilatar belakangi hobi Ilham yang suka merawat kucing. Setelah melihat peluang itu, ia kemudian memutuskan untuk membuka jasa perawatan kucing peliharaan. Ia pun mematok biaya pemeliharaan antara Rp50.000 hingga Rp250.000 per ekor. Saya buka layanan home service itu karena ibu di rumah nggak suka kucing, makanya saya punya ide untuk membuka layanan home service. Selain itu, keunggulan bisa home service itu kucing jadi lebih tenang, terus lebih nyaman, dan yang punya kucing pun juga jadi lebih bisa melihat langsung ya? Ya, bisa lihat langsung proses pengerjaan kucingnya. Iya. Setiap harinya, Ilham dapat merawat 6 ekor kucing. Perawatannya diberikan tergantung dari kesepakatan dengan pemilik kucing. Perawatan diantaranya mulai dari memandikan, menyisir, dan merapikan bulu, hingga memotong kuku serta mengantar kucing-kucing tersebut ke tempat pemiliknya. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Di ujung perjumpaan kita hari ini, saya ajak Anda untuk menikmati sunset di Pantai Matrotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Selain bisa bersenda gurau di bongkahan batu dan bersuah foto, Anda juga bisa bermain air laut di pesisir pantai. Sunset jadi daya tarik warga yang memadati pesisir pantai Matirotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sambil menanti matahari tenggelam, para pengunjung biasanya bersenda gurau sambil duduk di bongkahan batu, bersuah foto hingga bermain air laut. Pengunjung pesisir pantai Matirotasi didominasi para remaja. Mereka datang jelang petang, khususnya di akhir pekan. Setelah menikmati sunset sambil bersuah foto, biasanya mereka mengunggahnya di media sosial. Menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Oke. Kalau di sini memang tempatnya ramai atau gimana sih? Selalu ramai setiap hari. Setiap hari. Apa sih yang sebenarnya diburu? Jam-jam berapa biasa? Jam 4:30, jam 5. Jam 5. Ya ramai itu ya. Iya. Atau maghrib. Setelah sunset, apa-apa saya sih biasa dilakukan di sini? Foto-foto. Nah, kalau ingin menikmati indahnya sunset di sana, bisa datang dari jam 5 hingga jam 6 sore. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.